Apa kabar semuanya? Sehat bukan? Sudah siap belajar IPA kali ini? Pastinya siap dong. Oh iya, hari ini kita mau belajar apa sih? Hari ini kita akan belajar IPA dengan materi Sistem Pencernaan Manusia. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, apakah kalian tahu apa itu sistem pencernaan manusia? Ketika makanan masuk ke dalam mulut, akan melalui proses pencernaan yang digunakan untuk mengubah makanan menjadi energi dan pada akhirnya melewati proses pembuangan melalui anus yang menghasilkan berupa feses. Nah, proses ini disebut dengan sistem pencernaan manusia. Sekarang sudah tahu kan pengertian dari sistem pencernaan manusia? Selanjutnya, kita akan belajar tentang bagaimana sih proses pencernaan makanan pada manusia. Makanan masuk melalui mulut, kemudian dikunyah oleh gigi, sehingga makanan akan bercampur dengan air liur, kemudian ditelan untuk menuju ke kerongkongan. Pada mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Makanan yang sudah dikunyah atau diproses di mulut akan menuju ke kerongkongan, di mana kerongkongan merupakan saluran yang berbentuk tabung yang memiliki panjang 20 cm. Fungsi dari kerongkongan adalah sebagai penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik. Apa sih gerak peristaltik itu? Gerak peristaltik yaitu gerakan meremas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Dari kerongkongan, makanan akan dibawa ke lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang paling elastis dan berbentuk seperti kantong. Lambung terletak di dalam rongga perut di sebelah kiri atas. Di dalam lambung makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Apa sih perbedaan dari pencernaan mekanis dan kimiawi di dalam lambung? Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Lambung berfungsi untuk memecah makanan menjadi bubur kim dan memproduksi enzim pepsin, renin, dan asam klorida atau HCl. Apa sih fungsi dari enzim pepsin, renin, dan asam klorida? Enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein, dan asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Selanjutnya, makanan akan dicerna di usus halus, di mana usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan. Kenapa disebut dengan usus terpanjang? Karena usus halus memiliki panjang yang mencapai 6-7 meter. Usus halus berfungsi untuk mencerna dan menyerap protein, lemak, serta karbohidrat. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa sih fungsi dari ketiga bagian usus halus tersebut? Usus 12 jari berfungsi untuk mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas mengandung enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Enzim amilase berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino, sedangkan enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan di kantung empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Usus kosong terletak antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong berfungsi untuk mencerna makanan yang telah dicerna dari usus 12 jari. Sedangkan usus penyerapan merupakan
tempat penyerapan sari-sari makanan. Sisa makanan yang dicerna lanjut ke usus besar yang berfungsi untuk menyerap garam dan air dari makanan serta menyisakan sari-sari makanan yang sudah siap untuk dibuang. Rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak sehingga menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus merupakan lubang yang berfungsi sebagai tempat pengeluaran feses dari dalam tubuh. Oke, sudah paham kan tentang proses sistem pencernaan makanan pada manusia? Untuk materi kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Bye bye.